Bayangkan sebuah panggung besar. Di atasnya ada sutradara yang menulis naskah, aktor utama yang memainkan peran penting, dan figuran yang sekedar hadir tanpa tahu arah cerita. Aristoteles pernah berkata, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Artinya, keadilan bukanlah memberi hukuman sama rata, melainkan menakar sesuai peran dalam drama kejahatan. Sutradara yang merancang kerusakan pantas menerima hukuman paling berat. Aktor utama yang sadar menjalankan peran juga harus dihukum keras. Tetapi figuran yang hanya ikut tampil meski tetap salah tidak bisa disamakan dengan pengendali cerita. Kasus Fandi Ramadan, ABK kapal yang terseret dalam pusaran 2 ton sabu, mengingatkan kita pada dilema itu. Dari sisi hukum, Indonesia memang tegas, narkotika adalah kejahatan luar biasa, namun hukum juga memberikan ruang proporsionalitas. Otak sindikat bisa dihukum mati, sementara pekerja kecil yang tidak tahu isi muatan tetap salah, tapi hukumannya bisa lebih ringan. Dari sisi sosial, kita melihat air mata seorang ibu yang memohon menggantikan hukuman anaknya. Masyarakat pun terbelah. Ada yang menuntut tegas demi efek jerak, ada yang menuntut adil demi martabat manusia. Dari sisi Islam, narkotika adalah khamr modern, haram karena merusak akal dan jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Islam menekankan keadilan dengan kaidah al-adlu wa wad'u syai'i fi maudhi'ihi. Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Kaidah ini menjelaskan bahwa menghukum pengendali narkotika dengan hukuman paling berat adalah bentuk menjaga masyarakat dari kerusakan. Namun, menyamakan kurir kecil dengan otak sindikat justru melanggar prinsip keadilan karena tidak menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Bayangkan sebuah rumah tangga yang sederhana, ada seorang ayah yang sengaja menyimpan uang hasil korupsi di lemari. Lalu ada seorang anak kecil yang hanya diminta ayahnya untuk menggeser lemari itu ke sudut ruangan tanpa tahu isi di dalamnya. Jika kemudian aparat datang dan menghukum ayah dan anak dengan hukuman yang sama berat, maka hal wajar jika tetangga akan berkata, hukum ini buta, tidak bisa membedakan tangan yang merencanakan kejahatan dengan tangan yang sekedar ikut menggeser lemari. Begitu pula dalam kasus narkotika, otak sindikat yang merancang kejahatan jelas pantas dihukum paling berat, tetapi awak kapal atau kurir kecil yang tidak tahu isi muatan, meski tetap salah karena lalai, tidak bisa disamakan dengan pengendali jaringan. Maka pertanyaan yang harus kita renungkan bersama, sudahkah hukum Indonesia benar-benar mampu menakar niat dan peran sehingga bisa membedakan siapa yang merencanakan kejahatan dengan siapa yang sekedar terseret di dalamnya? Keadilan sejati bukan pedang yang menebas semua dengan kekuatan yang sama. Keadilan sejati adalah timbangan yang menakar dengan jernih. Siapa otak, siapa kurir, siapa yang tahu, siapa yang tidak tahu. Dengan begitu, hukum positif, sosial, dan Islam bertemu dalam satu titik. Proporsionalitas adalah wajah keadilan yang sesungguhnya. Keadilan bukan sekedar menghukum, melainkan menempatkan setiap perkara pada tempatnya. Itulah keadilan yang lebih dekat kepada takwa dan lebih dekat kepada kemanusiaan. Terima kasih.